Ya, jadi ibu tirinya ini akan diperiksa sebagai saksi di laporan ibu kandungnya yang di Polres. Sejauh ini kan kita pengen ungkap, dan selain PR, siapa lagi sih yang berperan di dalam kematiannya daripada Nizam ini sendiri. Jadi gini, fakta yang sebenarnya ini banyak dibalik-balikin. Tewasnya Nizam Syafei alias NS, bocah berusia 12 tahun asal Sukabumi, yang disebut-sebut menembuskan nafas usai mengalami tindak kekerasan yang dilakukan ibu tirinya, NR, kini masih menyimpan misteri yang sepenuhnya belum terungkap. Yakni siapa pelaku utama yang tega menyiksanya hingga nyawa NS tak dapat lagi diselamatkan usai dilarikan ke rumah sakit. Meski NR sudah ditetapkan menjadi tersangka, publik masih menaruh curiga ada pihak lain yang turut menyiksa Nizam. Kecurigaan itu muncul usai ibu kandung Nizam buka suara dan melaporkan mantan suaminya, Anwar Satibi, ke Polsek Sukabumi. Sontak saja laporan ibu kandung Nizam membuat publik kini mengalihkan perhatiannya dari ibu tiri Nizam yang sebelumnya ramai dikabarkan sebagai pelaku tunggal, beralih ke ayah kandung Nizam, dalam hal ini Anwar Satibi. Sejalan dengan tudingan ibu kandung Nizam, NR juga turut buka suara dan menuding Anwar sebagai pelaku sesungguhnya yang menyebabkan anak kandungnya sendiri tewas setelah mendapat dugaan kekerasan. Dan yang menarik, NR menyambut baik laporan ibu kandung Nizam yang mengadukan mantan suaminya, dan terkait laporan tersebut, NR akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Lantas, akankah kesaksian NR dapat mengungkap siapa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Nizam, yang kini mengarah pada ayah kandungnya? Kalau update terbarunya, baru kita dapat panggilan. Jadi klien kami ini baru dapat panggilan dari Polres terkait laporan ibu kandungnya. Kan ibu kandungnya kan sudah membuat laporan di Polres yang didampingi oleh saudara Krisna kemarin. Nah, itu ibu tirinya atau klien kami juga menjadi saksi di perkara itu. Nah, nanti ini diminta keterangannya. Panggilannya sudah dikirim, mungkin Rabu atau Kamis nanti akan diperiksa dan akan kita dampingi di Polres. Kalau kami sangat mendukung ya, itu adalah langkah yang tepat, langkah yang baik apa yang dilakukan oleh ibu kandungnya ini. Baik ke laporan ke kepolisian atau ke lembaga-lembaga lainnya. Karena itu senada dengan kita. Senadanya apa di sini? Kami juga dari ibu tirinya, selaku pengacaranya, selaku kuasa hukum, tidak semata-mata hanya untuk membela ibu tirinya. Tapi ini untuk almarhum Adek Nizam. Apa untuk Adek Nizam ini? Untuk keadilan. Karena kami meyakini dengan apa yang disampaikan oleh klien kami, dengan bukti yang ada di kami, dengan keterangan-keterangan beberapa orang terkait dan lain-lain, kami patut menduga pelaku yang sebenarnya ini adalah bukan ibu tirinya. Bahkan bapak kandungnya ini harus diperiksa lebih dalam lagi. Bapak kandungnya ini harus diduga kuat melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri. Ya, kita sangat apresiasi sekali dengan kinerjanya Polres Sukabumi. Kan begitu cepatnya dia melakukan penyelidikan dalam laporan kita. Artinya ditindaklanjutinya dengan cepat. Kita sangat mengapresiasi kepada penyidik Polres Sukabumi. Upaya Lisnawati mencari keadilan atas tewasnya Nizam Syafei yang diduga mengalami tindak kekerasan akhirnya mendapat respons dari Komisi 3 DPR RI. Hari ini Lisnawati diagendakan rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI. Kabar tersebut disampaikan langsung kuasa hukumnya, Krisna Murty. Kehadiran Lisnawati di gedung DPR RI tidak hanya ditemani kuasa hukumnya saja,
tetapi juga didampingi dari pihak LPSK dan KPAI, mengingat sebelumnya, Lisnawati mengaku mendapat ancaman dari orang tak dikenal usai menuding mantan suaminya dituding ikut terlibat dalam kasus tewasnya Nizam. Di gedung DPR itulah, tepatnya ruang Komisi 3, Lisnawati akan mengungkap rahasia yang belum diungkap ke publik. Kemarin dari pihak penyidik ada telepon kami, bahwa untuk proses ini cepat karena ini jadi perhatian publik, mereka meminta kita untuk didengar keterangannya sehubungan dengan laporan kita pada hari Senin. Cuman berbenturan. Ternyata hari Senin itu kita juga ada RDP di Komisi 3. Dan kebetulan dari pihak kepolisian di sana juga diundang oleh Komisi 3. Jadi kita tunda mungkin sekitar hari Selasa atau hari Rabu. Sejauh ini kan kita pengen ungkap, dan selain TR, siapa lagi sih yang berperan di dalam kematiannya daripada Nizam ini sendiri, gitu. Bahwa kami kan sebagai kuasa daripada ibu korban, Komisi 3. Artinya bahwa luar biasa Komisi 3 yang begitu cepatnya akan mengatensi dalam kasus ini dan memanggil para pihak. Jadi kami besok didampingi oleh LPSK dan KPAI. Kalau nggak salah kan pihak Polres Sukabumi juga dihadirkan oleh Komisi 3. Jadi begitu cepatnya. Jadi terima kasih kepada Pak Habibur Rahman sebagai itu. Sebelum dipanggil untuk hadir di rapat dengan pendapat di Komisi 3 DPR RI, kasus tewasnya Nizam mendapat perhatian luas termasuk dari Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman dan Rieke Diah Pitaloka. Ya, pemeran Oneng itu memberikan perhatian serius terhadap kasus tewasnya Nizam dan berjanji akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Tidak itu saja, Ricky juga meminta polisi dapat memberikan keadilan dengan menjatuhkan pasal yang setimpal. Hanya dengan hukuman setimpal keadilan dapat dirasakan. Info yang terakhir adalah Komisi 3 DPR RI. Terima kasih untuk pimpinan Komisi 3 DPR RI. Ketuanya langsung yang mengawal ini meskipun belum audiensi. Tapi insya Allah kalau tidak ada kendala hari Senin akan diterima oleh Komisi 3 DPR RI begitu. Terima kasih untuk dukungannya, juga Indonesia semua terima kasih telah mengawal kasus ini sehingga kita tidak terjebak dalam penggiringan opini dari salah satu indikasi yang juga menjadi pelaku begitu seolah-olah ini hanya mengerucut pada satu pelaku. Yang juga penting. Namun hari ini kami datang ke tempat ini, ke LPSK adalah untuk memohon perlindungan bagi ibu kandung Nizam yang juga sebetulnya adalah korban dari kekerasan dalam rumah tangga ketika dalam masa berumah tangga dengan ayahanda Nizam. Di sisi lain, kuasa hukum NR Acong Latis menyambut baik pemanggilan kliennya sebagai saksi atas laporan yang dibuat Lisnawati. Di samping akan menemani kliennya menjalani pemeriksaan, Acong Latis juga sedang mengumpulkan berbagai barang bukti untuk mengungkap pelaku utama di balik tewasnya Nizam. Bukan tanpa sebab, sampai dengan saat ini, NR bersikeras menolak tuduhan sebagai pelaku atas tewasnya Nizam. Melalui kuasa hukumnya pula, NR mengungkap jika dirinya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Nizam, termasuk memaksa Nizam meminum air panas sebagaimana dituduhkan padanya hingga viral di media sosial. Lantas sudahkah ada bukti yang mengarah pada ayah kandung Nizam sebagai pelakunya? Ya, jadi ibu tirinya ini akan diperiksa sebagai saksi di laporan ibu kandungnya yang di Polres. Terkait laporan ibu kandungnya lah gitu. Yang dilaporkan adalah suaminya ini. Nah, klien kami ini atau ibu tirinya ini diperiksa sebagai saksi. Dan ini akan bagus, maksudnya akan disampaikan oleh klien kami ini sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Kami pun dari tim kuasa hukum sudah menyampaikan jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Karena perkara ini harus jelas dan terang-benerang. Tidak usah takut lagi. Mau ibu tirinya, mau ibu kandungnya, ayo jangan takut. Kita akan bongkar siapa sebenarnya penjahatnya, siapa sebenarnya pelakunya, kan begitu. Masa ancaman tahanannya 15 tahun, makanya kami sedang mengupayakan
bahwa ini kan ada motif juga terkait menyangkut masalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana inilah hukuman maksimalnya bisa sampai tingkat kematian gitu loh. Kami lagi sesuaikan dengan KUHP baru juga terkait masalah pembunuhan berencana ini, dan kami sedang mengumpulkan bukti-bukti. Tapi ada motif menuju ke sana. Sementara itu, Anwar Satibi mengaku tidak gentar atas laporan polisi yang dibuat mantan istrinya. Melalui kuasa hukumnya pula, ia siap menjalani pemeriksaan jika dipanggil penyidik. Ya, belakangan ini nama Anwar Satibi tengah menjadi sorotan usai disebut-sebut sebagai orang yang turut melakukan tindak kekerasan terhadap Nizam. Menanggapi berbagai tudingan yang dialamatkan padanya, Anwar ditemani kuasa hukumnya lantas buka suara menjawab tudingan miring yang menurutnya tidak benar. Jadi gini ya, pada semua tambahannya baru jangankan, jadi gini, fakta yang sebenarnya ini banyak dibalik-balikin. sama lagi yang tadi. Balik-balikin, jadi yang benar itu kok dibelok-belokin, yang salah dibenar-benar ini gimana nih. Jadi tolong, saya ini kan selaku PH berbicara masalah hukum ya, masalah hukum, masalah pendampingan, kebenaran klien saya, kebenaran terkait yang lain, itu kan yang berbicara adalah fakta hukum. Masalah sekarang tidak hadir dan tidak hadir kan itu bukan urusan hukum. Ya, gitu. Jadi jangan terlalu digoreng sana, digoreng ke sini lah. Saya ingin meluruskan semua pada semua masyarakat, terutama yang aktif di media sosial, juga sering melihat berita-berita di TV. Ini juga harus bijak lah dalam hal ini. Kalaupun ada narasi-narasi, kalaupun ada statement-statement seperti itu, ya sementara ini saya lagi fokus dulu ke sana. Makanya kan narasi-narasi, pernyataan-pernyataan itu kita kumpulkan semua. Nanti kebenarannya seperti apa, kita akan cocokkan. Tapi ada iya, jadi hal yang wajar. Selaku penasihat hukum dari Ibu Tiri menyampaikan itu ingin menggiring opini bahwa sebenarnya yang melakukan adalah Pak Anwar selaku orang tua. Kalau saya lihat fakta-fakta hukum yang sudah dijalankan kepolisian, kalau memang ada unsur-unsur pidananya terhadap klien kami, kenapa tidak dari kemarin ditetapkan bersama-sama? Ya, ini juga jangan membuat berita-berita yang agar ini supaya suaminya ini Pak Anwar ini bersalah melakukan. Ayo buktikan, saya tantang. Bisa membuktikan, oke, saya nggak ada masalah. Saya bilang kalaupun klien saya ikut serta di situ atau membantu, atau yang kata mereka sudah didesain sekian demikian rupa, coba mana? Ayo kita buktikan. Ya, jadi jangan punya pemikiran-pemikiran yang belum tentu faktanya seperti itu. Ya, saya aja punya kejanggalan. Saya aja selaku PH-nya almarhum ya, dan Maili wakil orang tua. Itu seorang anak yang umurnya masih muda, kalau dia dianiaya pasti akan berontak, pasti akan melawan. Apakah ini ada yang membantu dalam proses penganiayaan ini? Ini kan masih dalam terus diselidiki juga, ada pihak-pihak lain. Ya, makanya kemarin kita sudah membuka kembali laporan yang tahun 2020.
Kenapa dibuka kembali? Ini ada kaitannya benang merah dengan meninggalnya anak Adeni Jam ini pada istilahnya waktu yang tidak terlalu ini. Jadi ada rentetan-rentetan yang disampaikan oleh klien kami di dalam BAP kepolisian, termasuk laporan yang 2025 itu ada kaitannya dengan peristiwa meninggalnya Adeni Jam itu. Sepanjang itu tuduhan-tuduhan kepada klien saya minta dibuktikan saja. Silakan. Ya, baik ke pengacaranya Ibu Tiri maupun pelaporan tentang bahwa pelaporan yang dari istri yang istrinya ibunya Nijam ya, yang dilakukan ya silakan aja ya. Bukan ini, kami bisa membuktikan semua juga bisa kita bantah dengan yang Pasti kita pengen Kan ekspresinya mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.